Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aulia Faiz, NPM 202151057 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Untuk itu, langsung saja ke videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, mohon dipimpin ya. Amin. Nah, setelah kita berdoa, sekarang Ibu minta kalian periksa teman sebangku kalian kanan dan kiri di samping. Nah, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti hari ini lengkap ya siswanya 20 orang. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi apa? Gimana Tasya? Ya betul, Tasya masih ingat ya. Katanya minggu kemarin kita membahas mengenai bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat ini? Ada yang masih ingat? Ya? Betul, hebat. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Nah, kemudian kegunaan dari bilangan bulat. Ada yang masih ingat? Ayo acungkan tangan. Ya, gimana Nadia? Betul, masih pada ingat ya? Kegunaan dari bilangan bulat ini menurut Nadia tadi disampaikan untuk menentukan zona waktu menurut GMT. Betul sekali ya. Kemudian ada yang masih ingat lagi? Ya? Betul. Bilangan bulat juga digunakan untuk menentukan suhu pada termometer. Ada lagi? Ayo, acungkan tangannya. Ya, gimana? Betul, bilangan bulat juga digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Dan masih banyak lagi kegunaan dari bilangan bulat ya anak-anak. Nah, setelah minggu kemarin kita belajar mengenai bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi mengurutkan bilangan pecahan. Nah, bagaimana sih cara untuk mengurutkan bilangan pecahan ini? Nanti kita akan belajar sama-sama ya anak-anak. Ya, sebelum itu Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui pembelajaran dengan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, perbantuan dengan bahan ajar dan LKPD, peserta didik dengan tepat dan percaya diri mampu untuk menentukan urutan pada bilangan pecahan. Untuk KKM pada pembelajaran matematika ini adalah 75 ya anak-anak. Nah anak-anak, coba perhatikan, Ibu sedang memegang benda apa ini? Ya, kertas. Kertas ini masih kosong ya. Nah, kemudian sama Ibu kertas ini diberi garis
yang membagi kertas ini menjadi dua bagian sama besar. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ibu gambar lagi garis yang tegak lurus seperti ini. Nah, coba ada yang tahu kertas ini terbagi menjadi berapa bagian? Coba angkat tangannya. Ya, gimana? So, ini kertas ini terdapat berapa bagian? Ya, betul, ada 4 ya. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Betul. Nah, kemudian ibu akan menempelkan satu stiker pada satu bagian kertas ini. Nah, seperti ini. Kita misalkan bahwa bagian ini kita arsir. Nah, dari sini kita akan menyebutkan nilai pecahan dari satu kertas ini. Nah, coba. Yang diarsir ini adalah satu bagian. Nah, jumlah dari semua kotak dalam kertas ini ada 4 ya, tadi disebutkan. Berarti nilai pecahan dari kertas ini adalah berapa? Ya, 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada yang tahu kenapa 1/4? Ya, karena yang diarsirnya hanya 1. Kemudian dalam kertas ini terdapat 4 bagian. Jadi ada 1/4 nilainya itu ya. Nah, kemudian apabila ibu tambahkan lagi satu stiker. Nah, di sini kita tempelkan di sini ya. Nah, seperti ini. Coba, ada yang bisa menyebutkan nilai pecahan berapa sih yang ada pada kertas ini? Coba, yang tahu angkat tangannya. Ya, berapa? Ini nilainya 2/4. Betul ya. Nah, 2/4 juga bisa disederhanakan menjadi 1/2 karena dibagi 2. Betul. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, gambaran dari materi pecahan pada hari ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ibu akan membagikan bahan ajar yang nanti dikerjakan oleh berkelompok ya. Nah, nanti akan ibu bentuk kelompok. Karena di sini terdapat 20 siswa, maka ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 anggota. Nah, untuk pembagiannya silahkan kalian berhitung 1 sampai 4. Kemudian nanti yang memiliki nomor yang sama berkumpul dalam satu kelompok. Nah, misalnya saya mendapatkan nomor 1, maka nanti siswa yang mendapatkan nomor 1 berkumpul dalam kelompok 1. Begitupun seterusnya dengan kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang silahkan kalian bentuk kelompoknya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang sudah terbentuk ya kelompoknya, antara kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah duduk berkelompok ya. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk mengajarkan bahan ajar yang akan ibu berikan. Nah, nanti setelah mengajarkan bahan ajar, satu orang kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang akan ibu bagikan ya bahan ajarnya sesuai dengan kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, kemudian ini untuk kelompok 2. Diambil ya. Nah, ini kelompok 3
Dan ini untuk kelompok 4. Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kerjakan bahan ajarnya selama 20 menit. Nah, kemudian 10 menit lagi kita gunakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari satu kelompok. Oke, untuk bahan ajarnya boleh dikerjakan dari sekarang. Oke, semangat! Nah, bagaimana? Sudah beres mengerjakan bahan ajarnya? Sudah? Hebat! Kalau gitu, satu kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dari mengerjakan bahan ajar kali ini. Siapa yang siap untuk maju ke depan dan mempresentasikan bahan ajarnya? Coba angkat tangannya. Ada yang berani kelompoknya? Oke, kelompok 3 mau ke depan? Boleh, silahkan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi sudah dipresentasikan ya bahan ajar oleh kelompok 3. Kemudian tadi juga sudah ada yang bertanya ya dari kelompok 1 mengenai pengerjaan dari bahan ajar oleh kelompok 3. Nah, berarti semuanya sudah jelas ya? Sudah paham? Paham, alhamdulillah. Setelah kita mengerjakan bahan ajar yang Ibu berikan, sekarang Ibu akan membagikan juga LKPD untuk mengukur kemampuan kalian dalam materi pecahan hari ini. Nah, kita masih tetap dengan kelompok yang tadi ya. Ada 4 kelompok. Untuk pengerjaannya, Ibu kasih waktu 20 menit. Setelah itu, seperti biasa, satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD ini ya. Coba ini untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 boleh ambil. Nah, ini untuk kelompok 4 ya. Nah, silahkan kalian kerjakan ya soal-soal yang terdapat dalam LKPD yang tadi. Nah, untuk waktunya tadi sudah Ibu kasih tahu ya, 20 menit dimulai dari sekarang. Sudah dikerjakan semua soal-soalnya? Sudah? Sudah semua ya? Nah, oke. Sekarang satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD tadi. Nah, siapa yang berani untuk maju ke depan mempresentasikan pengerjaan dari soal-soal tadi? Ayo. Ada yang berani? Oke, dari kelompok 1 sepertinya akan maju ke depan. Oke, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Nah, untuk soal-soal yang dikerjakan oleh kelompok 1 tadi sebagian besar sudah benar ya, tapi ada beberapa soal yang kurang tepat dalam pengerjaannya. Nah, dari teman-teman semua nih, ada yang mau bertanya kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD tadi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah paham semua? Paham? Alhamdulillah, sudah paham semua. Alhamdulillah ya, untuk pengerjaan LKPD pada hari ini sudah selesai juga. Nah, kemudian sekarang Ibu minta mengumpulkan lembar tugas yang tadi dikerjakan oleh 4 kelompok. Iya, bahan ajar dan LKPD ya. Boleh dikedepankan ya. Ibu sangat mengapresiasi kepada semua kelompok yang telah mengerjakan bahan ajar dan LKPD-nya dengan baik. Ya, walaupun tidak semua kelompok mengerjakan bahan ajar dan LKPD sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah,
Mungkin dari sini teman-teman semua ada yang ingin bertanya mengenai materi bilangan pecahan dengan submateri mengurutkan bilangan pecahan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Paham? Alhamdulillah sudah paham semua. Dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita dapatkan mengenai materi mengurutkan bilangan pecahan ini? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Ya, gimana? Betul. Ya, untuk mengurutkan bilangan pecahan itu dapat dilakukan dengan menemukan nilai KPK penyebut dari bilangan pecahan tersebut. Nah, atau juga kita dapat mengetahui terlebih dahulu nilai desimalnya, kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, anak-anak semua, jangan lupa ya menuliskan poin-poin penting dari pembelajaran hari ini mengenai materi pecahan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan menugaskan soal-soal mengenai materi mengurutkan bilangan pecahan ya. Nanti dikerjakan di rumah, kemudian minggu depan dikumpulkan ya pada hari pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, sebelum itu anak-anak semua boleh ya mencari referensi mengenai materi yang akan dipelajari minggu depan, baik itu dari buku, internet, ataupun referensi lainnya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.